Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dari mana diperolehnya semua itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mukjizat di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Ada banyak alasan mengapa orang kecewa, bukan alasan, penyebab mengapa orang kecewa. Lalu membayangkan kira-kira pernah kecewa tidak ya? Pasti. Saya merasa kecewa ya. Biasanya apa yang saya harapkan tidak sesuai pada kenyataan. Apa yang saya inginkan tidak terwujud terhadap apa yang nyata-nyata terjadi. Dan itu sangat normal. Mungkin ada yang berbeda dengan apa yang dibayangkan dan diharapkan, banyak. Nah, kita hari ini mendengar kisah murid-murid, orang-orang pada zaman Yesus kecewa. Kecewa karena apa? Tidak membayangkan seorang nabi yang hebat itu ada di antara mereka. Karena keluarga-keluarga mereka dikenal ya. Yang mereka bayangkan adalah nabi itu hebat tidak dalam arti yang wah, tapi ya tidak mungkin keluarganya ada di tempat kita. Atau gampangnya kalau orang Jawa itu bebet bibit bebet itu ya. Gak mungkin saudara-saudaranya di sini, masa ini semua kenal ini nabi. Nah, mereka kecewa. Itulah harapan dengan kenyataan berbeda, keinginan dengan kenyataan juga berbeda. Itu yang pertama, kekecewaan. Yang kedua, kekecewaan penyebabnya bisa jadi tidak mau, sejak awal sudah menolak, atau yang kita pikirkan itu tidak cocok dengan apa yang dikatakan. Itu yang terjadi dalam diri Yeremia. Ketika Yeremia mewartakan apa yang Tuhan maui di hadapan bangsa Israel, lalu mereka marah, kecewa, dan hendak mengerumuni Yeremia. Mengapa mereka kecewa? Karena mereka dikritik. Nabi, imam, dan umat pada zaman itu di pelataran Tuhan. Tekun ibadat, tekun berdoa, hukum-hukum dijalani, tetapi hidupnya tidak sebanding dengan ritual yang dijalankan. Ketidakadilan, lalu kebobrokan dan berbuat semena-mena itu ada di sana. Nah, ketika Nabi mewartakan itu, mereka juga kecewa karena apa? Menyakitkan hati ya. Menyakitkan hati pewarta Nabi. Maka Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih, dua bacaan hari ini mengingatkan kita pada pengalaman-pengalaman hidup kita. Pernahkah kita kecewa terhadap Tuhan? Pernahkah kecewa terhadap hidup kita? Pernahkah kecewa terhadap apa yang kita terima dari Tuhan? Dan kekecewaan-kekecewaan itu seringkali membuat kita tidak bisa melihat karya-karya Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Ketertutupan hati ya, karena muncul dari kekecewaan, lalu tidak bisa melihat kebaikan. Dan itulah sebabnya mengapa Yesus tidak membuat mukjizat, karena ketidakpercayaan orang-orang pada zaman itu. Hal yang sama juga bisa terjadi. Perbuatan-perbuatan
Tuhan untuk hidup kita bisa jadi tidak terjadi karena kita kecewa yang pada gilirannya tidak percaya. Hari ini kita akan berdifusi kepada hati kudus Yesus yang ditahtakan dalam sakramen Ekaristi. Moga-moga kecewaan kita, harapan-harapan kita satukan dalam adorasi ini. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.